Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, halo rekan-rekan dan tutor. Perkenalkan, saya Muhammad Akbal, NIM 0525708669, Prodi Sistem Informasi, asal UPBJ di Jambi, Universitas Terbuka. Pada video ini saya akan menjelaskan tugas praktik 2 pada mata kuliah jaringan komputer. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan tugas 2 jaringan komputer, yang dimana ada 20 perintah yang akan dijalankan ke command prompt. Kita buka dulu command prompt. Soal pertama yaitu cd. cd adalah change directory. Perintah ini digunakan untuk berpindah directory folder di command prompt. Contohnya seperti ini. Kita ketik cd spasi c titik 2 enter, maka hasilnya seperti ini. Lalu kalau kita mau berpindah folder, misalnya folder D, kita ketik cd spasi d titik 2 enter, maka foldernya berpindah dari C ke D. Lalu untuk pindah folder ke user, kita ketikkan cd spasi c titik 2 garis miring U-nya besar, user, enter, maka folder berpindah ke folder user. Selanjutnya soal nomor 2 yaitu cls. cls adalah clear screen, digunakan untuk membersihkan layar command prompt, menghapus semua yang tampil di jendela cmd. Kita ketik cls enter, maka langsung clear. Soal nomor 3 cls garis miring tanda tanya, yaitu tanda garis miring tanda tanya di cmd digunakan untuk menampilkan bantuan atau informasi tentang suatu perintah. Jadi cls akan menampilkan penjelasan singkat dan sintaks dengan cara penggunaan perintah cls. Kita ketik cls garis miring tanda tanya enter, maka hasilnya bertuliskan clear the screen. Selanjutnya kita baca soal nomor 4. dir garis miring tanda tanya. dir adalah perintah dir digunakan untuk menampilkan daftar file dan folder directory saat ini. Ketika kamu menambahkan, maka cmd akan menampilkan panduan help tentang cara menggunakan dir. Kita ketik dir spasi garis miring bisa di spasi, kita langsung aja, maka hasilnya ada slash abcd dan lain-lain. Selanjutnya soal nomor 5 ipconfig. ipconfig adalah internet protocol configuration, digunakan untuk menampilkan informasi jaringan komputer seperti alamat IP address, subnet mask, default gateway, DNS server, dan lain-lain. Kita ketik in ipconfig. Ketika terhubung ke internet, untuk mengetahui IP kita berapa, nah ini di hasilnya. Ini ada add, connection, DNS, ini ada link lokal IP F6 address, FE, IPv addressnya 192.168.1.5, subnet maxnya 255.255.255.0, default gateway-nya 192.168.1.1. Selanjutnya ke-6 ipconfig/al. Kita buka command prompt. Sini kita ketik ipconfig al.
yaitu ipconfig al fungsi menampilkan seluruh informasi konfigurasi jaringan secara lengkap pada komputer. Informasi yang ditampilkan meliputi nama, hostname, alamat IP, IPF4 dan IPF6, subnet mask, default gateway, alamat match, physical address, server, DNS dan DHCP. Status DHCP aktif atau tidak, kita ketik ipconfig al /al, enter. Makanya hasilnya lengkap seperti ini. Sudah ada ininya, DHCP server, DHCP client audit, DNS server. Di sini ada connect DHCP enable, physical address. Di sini auto konfigurasi enable-nya yes. IP address-nya ada 192.168.1.5. Subnet mask-nya 255.255.255.0. Selanjutnya yang ketujuh, ipconfig / tanda tanya. Di sini ipconfig / tanda tanya fungsinya menampilkan bantuan dan daftar semua perintah atau opsi yang tersedia untuk ipconfig. Kegunaannya untuk mengetahui fungsi dan format penulisan setiap parameter ipconfig. Ketika kita ketik ipconfig / datanya, enter. Nah, maka hasilnya seperti ini. Di sini ipconfig-nya ada show information. Di sini ipconfig /al show detail information. Ada ipconfig renew, ipconfig renew al. Di sini ipconfig /relscon. Di sini ada juga ipconfig al commands. Di sini ada juga al commands show details information about compartments. Baiklah, selanjutnya nomor 8, ipconfig relasi, yaitu fungsinya melepaskan atau menghapus alamat IP yang saat ini diberikan oleh server DHCP. Kegunaannya untuk menghapus alamat IP lama yang sudah tidak valid. Biasanya digunakan sebelum melakukan perintah renew. Kita ketik ipconfig relasi. Kita enter. Nah, langsung kita cek internetnya yang sudah digunakan. Nah, langsung terputus ya internetnya nih kayaknya. Di sini kita akan mencoba disconnect. Oke, udah disconnect. Kita tunggu dulu. Kita hubungkan kembali wifi-nya. Connect auto. Oke. Loading. Oke, ini sudah connected. Selanjutnya kita ketik lagi ipconfig untuk melihat IP address-nya. Nah, di sini sudah ada semua. Sini IP address-nya 192.168.1.5. Subnet mask-nya 255.255.255.0. Default gateway-nya 192.168.1.1. Selanjutnya nomor 9, ipconfig renew. Fungsinya memperbarui meminta ulang alamat IP baru dari server DHCP.
Kegunaannya mengambil alamat IP baru setelah dilepas relasinya, berguna saat terjadi konflik IP atau masalah koneksi jaringan. Kita coba ketik ipconfig reneo. Kita tunggu dulu. Ditunggu dulu ya, ini agak lumayan lama. No operation can be performed on Ethernet 3 well in was HH media disconnect. Ditunggu. Windows IP configuration. Ini IPF address 192.168. Yang ini subnext pathnya 255.255.255.0 default gateway 192.168.1.1. Ini kita coba enter. Ini dia hasilnya. Di sini keluar IP addressnya. IP addressnya 192.168.137.1. Subtext pathnya 255.255.255.0. Selanjutnya nomor 10 ipconfig display DNS. Fungsinya menampilkan cache DNS lokal, yaitu daftar domain yang pernah disimpan sementara alamat IP yang disimpan sementara oleh sistem. Kegunaannya untuk melihat hasil resolusi DNS yang tersimpan, membantu troubleshooting masalah DNS. Misalnya domain tidak bisa diakses, kita ketik ipconfig display DNS. Enter. Di sini hasilnya, sini ada IP info pp awescom. Untuk ini adalah maka hasil historinya kelihatan. Record name, record IP, time to left. Di sini sama juga di bawahnya. Selanjutnya nomor 11 ipconfig flush DNS, yaitu fungsinya membersihkan atau menghapus seluruh cache DNS lokal yang tersimpan di komputer. Kita ketik ipconfig flush DNS. Flush DNS. Nah, di sini hasilnya Windows IP configuration successful. Flush the DNS resolve cache. Selanjutnya nomor 12 ipconfig register DNS. Fungsi memaksa komputer untuk mendaftarkan ulang register semua nama DNS, alamat IP yang ke server DNS. Kita ketik ipconfig register DNS. Enter. Nah, di sini keterangannya successful flushed the DNS resolve cache. The request operation request elevation. Baiklah, selanjutnya nomor 13 yaitu ping. Ping fungsinya untuk mengukur konektivitas jaringan antara komputer kamu dengan komputer lain, seperti server, router, atau situs web. Kita ketik ping, maka hasil kita coba lihat hasilnya. Maka
Maka hasilnya seperti ini. Lalu kita coba matikan internet untuk mencoba dan mematikan internetnya. Lagi loading. Kita disconnect. Sudah disconnect. Oke. Selanjutnya kita ketik ping spasi google.com. Enter. Ping request call not find host google.com, please check later again. Nah, selanjutnya kita hidupkan lagi internetnya. Apakah terkoneksi? Jika tidak, internetnya terhubung. Kita hubungkan kembali. Loading. Sedikit loading. Zooming, oke. Oke, udah terhubung. Selanjutnya kita klik lagi ping google.com. Ping request call not find host google.com. Baiklah, internetnya sudah connected. Selanjutnya kita ketik lagi ping enter. Tunggu, ini hasilnya TTL semua, berarti berhasil. Ini sudah semua. Ping status for 172.253.118.113. Baiklah, selanjutnya yang ke-14, netstart. Netstart adalah fungsinya untuk menampilkan informasi koneksi jaringan aktif pada komputer. Kita ketik netstart. Enter. Sini protolocal address, login address, ini stats. Ini stabil. Oke, lagi ke bawah lagi, masih loading. Ini addressnya, address. Selanjutnya nomor 15, yaitu tracer. Tracer fungsinya menelusuri rute yang dilewati paket data dari komputer kamu ke tujuan tertentu. Kita ketik tracer. Enter. Di sini uset tracer, maximum hops, damage. Kita klik tracer Google Chrome. Di sini keluar IP address-nya.
Ini 4 MES, 1 MES, 1 MES. Sini lagi loading. Maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya 16 patch ping. Fungsinya menggabungkan fungsi ping dan tracer, memberikan analisis performa tiap hop rute secara lebih detail. Kita klik patch ping. Oh belum, masih loading. Ini di enter aja. Masih ada lagi. Baiklah, selanjutnya patch ping. Fungsinya menggabungkan fungsi ping dan tracer, memberikan analisis performa tiap hop rute secara lebih detail. Kita ketik patch ping. Enter. Kegunaannya menentukan lokasi pasti dari kehilangan paket loss, membantu menganalisis performa jaringan antar router. Selanjutnya 17 NS lookup. Fungsinya untuk mengecek informasi DNS, domain name system, menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP atau sebaliknya. Kegunaannya, apakah DNS bekerja dengan benar, mengetahui suatu domain digunakan untuk troubleshooting masalah DNS. Kita ketik NS lookup. NS ini default server 192.168.1.1. Addressnya 192.168.1.1. Baiklah, selanjutnya Netsh. Netsh yaitu fungsi network shell adalah perintah di Windows Command Prompt yang digunakan untuk mengelola dan mengonfigurasi pengaturan jaringan komputer secara lebih mendalam. Kita ketik Netsh. Interface episode config. Enter. Ini hasilnya. Sini sudah ada semuanya, IP semuanya, IP address, subnet mask. Kegunaan utama mengatur konfigurasi IP address, DNS, gateway dan seterusnya. Mengatur firewall, Netsh, ada firewall, mengatur WiFi, menampilkan profil, menyambungkan jaringan, membuat hotspot, mengekspor dan mengimpor konfigurasi jaringan. Selanjutnya, route. Route yaitu fungsinya route digunakan untuk menampilkan dan memodifikasi tabel routing IP di komputer. Tabel ini menemukan jalur mana yang digunakan untuk mengirim paket ke suatu jaringan. Kita klik, kita ketik route print. Enter. Nah, ini hasilnya. Ini semuanya udah keluar semua. Present routes. Dan kegunaan utama, lihat tabel routing yang diketahui komputer, menambahkan atau menghapus ataupun mengubah rute jaringan secara manual. Selanjutnya yang terakhir, net, yaitu fungsinya adalah perintah umum untuk mengelola berbagai aspek jaringan di Windows seperti layanan service, pengguna sesi dan koneksi jaringan. Kita ketik net.
Ini hasilnya. Sini ada akun komputer config. Ini udah keluar semua. Selanjutnya kita coba lagi NetUser. Nah, di sini keluar hasilnya. Penggunaan utama mengelola penggunaan NetUser, mengelola komputer dalam jaringan NetView, mengelola layanan Windows, NetStart, dan NetStop, mengatur berbagi folder dan koneksi jaringan.